Bukannya salapan sasi kasalapan magemarang Rama kelangan ing buana
pangbalikan ulang kasarakan kabalik bisa ngajati waktu kurang bakal hilang yang artinya bakat pamindina
nu geologi kosmologi Sunda yang related ke alam padang poi panjang negara tunjung sampurna alam kalangan alam keabadian alam tanpa batas. Saya ngomong bahasa Indonesia karena ada beberapa orang yang tidak mengerti. Betul. Malam hari ini sebenarnya itu malam evaluasi anak-anak saya di sini. Karena saya sudah di sini udah hampir 3 tahun, 2 tahun fokus itu mencoba membuat sebuah produk. Jadi kalau ada lagu Lembur Pakuan itu kan lagu kepergian seorang pemimpin pada sebuah wilayah menuju wilayah lain di mana dia harus melakukan rehat untuk melakukan kontemplasi, memikirkan langkah-langkah yang akan dibuat tanpa kehilangan identitas diri dan tanpa kehilangan produktivitas. Sehingga saya tidak mungkin membangun wilayah besar karena legislatif itu punya keterbatasan dalam eksekusi. Walaupun saya masih punya gagasan besar yang bagus walaupun hari ini agak ditinggalkan dan agak sebentar lagi gagasan besar itu lahir di Tanjung Gede itu kan di Januari itu sudah bisa di launching sebuah miniatur dari kelautan dan pertanian yang terintegrasi dengan tajuk, terintegrasi dengan lingkungan, kemudian terintegrasi dengan makanan, kemudian terintegrasi juga dengan industri. Ini sebenarnya sebuah nilai tinggi yang bisa dikembangkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa selama kontemplasi itu saya selalu ingin punya produk. Maka saya ngajarin melalui 4 Iren yang sekarang udah kerja di kantor konsultan, kemudian Anet untuk mendidik anak-anak kampung ini, saya nyebutnya Lembur Pakuan, agar memiliki nilai dan citra rasa. Itu untuk belajar menari. Dan fokus saya sebenarnya tari itu bukan produk. Tari itu produk sampingan. Ingat loh anak-anak, tari yang kalian perlihatkan itu produk sampingan. Persis ketika saya pelihara sapi, bahwa daging sapi itu sampingan. Yang pokoknya itu adalah urin sapi dan kotoran sapi. Itu yang pokok. Karena kalau dagingnya itu dikonsumsi oleh manusia, hanya melahirkan keringat, hanya melahirkan BAB, modal, jawaban suhu. Nah kemudian yang melahirkan protein hewani hanya itu saja. Tetapi kalau kotoran sapinya melahirkan siklus kehidupan, maka dia menjadi pupuk organik, membangun mikroorganisme, mengikat tanah, melahirkan berbagai mikroba yang membentuk kesuburan sebuah tanah. Dari tanah nanti lahirlah padi, berawal dari tuyang orang Sunda, kemudian menjadi padi, kemudian nanti tumbuh jadi siklus lagi, padi jadi beras, dari beras jadi sekam muter lagi jadi siklus kehidupan. Saya menyebutnya ekosistem ekonomi. Dan itu menjadikan kearifan. Dan hari ini saya tiap hari ngeborong belut untuk terus saya lepas ke sawah. Agar apa? Agar ada kesinambungan protein hewani publik. Jadi bagi mereka yang ahli ekonomi Indonesia, itu masyarakatnya bertahan sampai hari ini bukan karena negara yang menjadi pemegang otoritas saja. Tetapi sesungguhnya Indonesia itu diselamatkan karena ekologi. Jadi bagi saya selalu ngomong sawah itu bukan urusannya padi bagi saya. Tapi sawah itu adalah ekosistem ekonomi publik, di mana publik mendapatkan protein hewani dari sawah, dapat keong dari sawah, darah tuntut dari sawah, dapat belut dari sawah, ikan dari sawah. Dan ibu kalau lihat saya itu sampai mengambil burung-burung kuntul yang dijual di orang Sukamandi, di pinggir jalan, di Kerawang, di Purwakarta, selalu saya borong dan saya lepas di sini. Dan hari ini sudah berkembang biak, dan jujur ya, itu kebahagiaan hidup yang mungkin orang nggak ngerti cara bahagia saya. Saya kalau ditanya, apakah Kang Deddy Mulyadi bahagia? Sangat bahagia. Kemudian apa kebahagiaan tertinggi saya hari ini?
kebahagiaan tertinggi saya hari ini adalah jam 12 malam sampai jam 2 malam saya tidak tidur. Saya termenung sendiri di pinggir sungai, di ujung namanya Kota Jagarasa. Kemudian selalu saya mematikan seluruh lampu. Dan saya selalu bahwa tidak boleh ada rasa takut dalam diri saya. Dan itu saya nikmati. Nah kemudian nanti jam 4 saya sudah bangun, sudah mandi. Kemudian jam 6 pagi saya sudah pakai training, pakai jaket untuk berjalan kaki. Hanya sekedar untuk berjalan memungut sampah. Itu saya berjalan memungut sampah. Dan di situ saya mendapatkan kebahagiaan karena saya mendapatkan udara bersih dalam cuaca yang mendung, angin yang semilir. Menurut saya ini surga. Makanya saya tidak terlalu bermimpi banget untuk masuk surga. Nah, saya ingin menikmati surga dalam setiap waktu. Surga yang nanti itu adalah surga yang tidak mesti kita harapkan. Tapi surga yang hari ini adalah surga yang mesti kita nikmati. Surga yang nanti nggak boleh terlalu kita berharap. Kenapa? Karena itu kuasanya Allah yang tidak mesti. Kata orang Sunda itu bisa dihayang-hayang, itu bisa diumum. Dan jangan kita merasa menjadi ahli surga. Udahlah, itu mah urusan Allah. Kuma Gusti warga di kamanakeun wayah itu. Kecuali mungkin Pak Purwanto karena punya orang dalam. Nah, itu nikmat. Dan ya saya ngajarin ketua RW di sini. Saya selalu ngomong apa sih fungsi negara? Coba kalian negara tuh hadir. Negara hadir apa? Ada sampah pungut loh. Negara hadir sampah. Itu anak-anak setiap hari di saung itu bukan memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi publik, tapi membangun limbah. Dia bawa sampah dari warung, disimpan di saung, anak-anak sekolah pakai motor. Ambil tindakan. Kenapa? Dia akan menjadi sampah suatu saat. Hari ini dia menyapa di saung, suatu saat dia akan menjadi sampah. Kenapa? Dia itu mengambil jatah uang ibunya, mengambil BBM ibunya, membiarkan ibunya badannya bengkung di sawah, sedangkan dia menikmati kota dan minum alek-alek di saung dan pulangnya meninggalkan sampah. Dan itu harus segera dibenahi oleh RW. Kepala desa harus turun, itu menunjukkan karakter manusia. Kepala sekolah harus turun. Anak-anakmu sekolah apa enggak? Sekolah tinggi-tinggi, buang sampah aja belum bisa. Orang Jepang itu pergi ke sekolah di jalan kaki, kemudian orang Jepang merasa malu, bukan dari bis dia tidak menghormat pada sopirnya. Orang Jepang merasa malu kalau nyebrang jalan anak itu tidak ngantri, malu orang Jepang. Kita yang tiap hari klaim ahli agama, ahli ibadah, coba saya lihat di mana peradabannya. Coba ingin saya lihat, saya pengen lihat peradaban di mana. Dan hari ini tanpa menunjuk sebuah wilayah nggak boleh. Saya selalu ngomong, kalau orang bicaranya gede-gede, kalau orang bicaranya tinggi-tinggi, kalau setiap orang merasa ahli surga, maka problem sosial di situ akan sangat tinggi. Kita lihat ada sebuah daerah hari ini LGBT sudah sampai 3.000, HIV-nya tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan tesis yang diucapkan oleh para tokoh. Nah, saya ingin orang tuh nggak banyak ngomong, satu kali. Nah, kemudian di situ apa? Saya selalu ngomong Islam. Jadi Islami itu kalau sudah ngurus sawah nggak pakai pestisida. Islami itu kalau sudah ngurus sawah sudah tidak pakai urea. Islami itu kalau ngurus sawah tidak lagi pakai TSP. Karena itu membangun siklus kemandirian ekonomi sebagai bangsa. Sehingga saya selalu ngomong Indonesia, kalau PPL, guru, majelis ulama, kemudian pos KB desa bersatu dalam satu kesatuan sistem membentuk peradaban desa, negeri ini akan menjadi negeri termakmur di dunia. Gak bisa lagi orang ngomong lagi harga urea. Harga itu untuk apa? Siklus ekonomi dibangun, anak-anak sekolah punya sapi, sapinya itu menjadi bagian pendidikan di sekolah. Saya bilang perlu ke depan, nggak mesti lagi ada ujian sekolah, itu nggak mesti. Cukup nanti guru, apa produktivitas kamu sebagai pelajar, apa produk kamu di rumah. Saya punya pembikinan kode, guru menilai itu cukup.
saya punya kambing. Guru menilai bagaimana dia memelihara kambing, kemudian bagaimana kebersihan kandangnya, pengelolaan pupuknya, sampai nanti dia ajarin bagaimana cara motong kambing, kemudian cara motong dagingnya, cara motong tulangnya. Anda tahu nggak? Ketika jagoan saya menang Piala Dunia, yang mengalahkan jagoannya Bos Ibu dan jagoannya Pak Mida, Argentina. Apa yang saya amati? Messi juara, pegang piala bagi saya. Tapi justru saya tuh mengamati setiap hari di media sosial itu datangnya orang pakai kacamata. Ya kan? Kemudian pegang piala dunia. Dia gigit itu aman dalinya. Siapa namanya? Iya kan? Siapa namanya? Iya. Pokoknya tukang uyah. Saat itu kamu garam. Bayangin, juru masak koki di negara lain tampil begitu hebat, percaya diri. Kemudian bayangin geraknya, saya perhatiin dari tari, dia badannya itu lentur kayak penari, tapi badannya juga bentuknya tegap kayak seorang binaragawan. Dia berjalan, fashionnya luar biasa. Kemudian dia mengatrasikan makanan itu menjadi nilai hati yang tinggi, bernilai tinggi, mahalnya luar biasa, mendunia. Saya, kok Indonesia ini ngapain sih pelajaran banyak banget, kenapa tidak aja? Itu saja satu. Bahaya. Dia bagaimana memahami daging itu. Nah, kenapa orang luar negeri berhasil seperti itu? Karena dia memahami pekerjaan itu adalah sebagai ibadah, sebagai nilai tinggi. Dan dia memahami barang-barang itu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, sangat sakral. Bagaimana dia meletakkan daging, bagaimana memotong daging, bagaimana dia menebar garam, luar biasa. Dan kemudian orang dinikmati dalam kelas dunia. Nah, ini penting. Nah, ini pelajaran penting. Nah, untuk itu saya di antara teman-teman berpenampilan, berkesenian di tempat ini, malam ini adalah kesenian yang paling sempurna, terbaik saya. Saya dengerin sound system sempurna, saya dengerin musik sempurna. Walaupun memang penyanyinya lagi kasmaran, jadi agak banyak lupa dikit saya. Hah? Iya tidak, sudah insaf mungkin sekarang. Ya, jadi iya saya nari, ya. Anak-anak silat Teh Dian, terima kasih. Perlu karakter lagi dibangun terus, nggak usah terlalu banyak. Saya tahu yang belajar latihan silat itu pertamanya ratusan, tapi saya lihat sisa, dan nggak penting banyak orang. Saya itu hidup itu nggak penting banyak orang. Kok pasukan khusus itu nggak mesti banyak. Dulu pasukan saya banyak. Kalau ketemu saya belum lihat gitu Pak, pecahan balik. Banyak. Tapi orang itu sedikit ini yang bisa melakukan perubahan. Nah, saya ke teman-teman, setiap perkumpulan dengan saya itu pasti ada manfaatnya. Nah, hari ini misalnya tadi Cigelang dia udah, ibu yang dosen ekonomi Unsika ketemu saya, bagaimana manajemen pengelolaan sampah, bagaimana manajemen Bamusdes itu terlahir dari sampah, konsistensi. Udah Cigelang contoh dulu nih, kalau nanti berhasil geser. Nah, ini saya terus. Nanti API misalnya desa IT, ya udah kita coba ya. Karena yang paling terkenal hari ini kepala desa adalah API paling terkenal. Ya iya, betul kan? Wah, yang kemarin sempet saya sedih karena di kolom komentar ada kalimat kadesna kurang cerdas. Saya bilang jangan kecil hati, lebih baik disebut kurang cerdas daripada disebut pinter tapi on. Nah, kemudian apakah dari tari itu akan jadi penari? Tidak. Di belakangnya berdiri kamu. Ini penari saya. Ini Letnan 2 sebentar lagi ada Akademi Angkatan Udara. Penari. Tepuk tangan. Nemenin, kan? Terus, nah nanti mungkin ibunya juga tadi bohong. Anak aing lain sih nari. Anak aing jadi halus gitu sebelum kasurupan. Kenapa? Jadi ibu dosen saya katakan di sini tuh yang ada cuma jiwa. Ya, jadi begitu mulai acara hujan, saya bukan hal yang baik. Saya tidak bergeser, hanya ya meminta saja pada sang pemiliknya
untuk hargai dong anak-anak. Kalau sampai hujannya jadi, saya bilang kasihan mereka tidak saya lihat. Saya minta itu saja. Dan bagi kita yang biasa keliling ke berbagai tempat iman, barangkali kita sudah terbiasa. Sudah hampir 15 tahun kita melakoni keliling semesta ini, dan kita tidak pernah takut sama badai. Nah ini, nah kemudian malam hari ini juga saya punya saudara tinggalnya lama di Inggris. Berdiri dong, Kang Aman. Jadi saya ngomongnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris main dengar. Dari tadi saya lihat, nakun lihat si Gana meren halusnya Inggris mah nu kitu. Di Inggris mah tuh tadi itu udah bareng rame-rame terus orang Sunda. Makanya orang Indonesia ini orang yang paling bahagia dalam hidup. Nggak neko-neko. Neko-neko saya dari tadi tanyain politik Pak, kayak harus kumaha ngomong gitu terus ulah nanyakeun politik harus saya isukan saya hidup bucan tantunya oh. Gitu nah. Karena apa sih yang jadi problem kita sehingga terus kering depresi? Inggris ku bisi lempan kusugan. Oke kumahanya 2024. Oke kumahanya bisa ngomong ke 2024 dahar meunah jeung kadu ayeuna. Jalani saja hidup ini. Kenapa? Karena saya itu hidupnya dari dulu nggak pakai rencana, sudah. Berkesenian seperti ini sudah aya latihan JR eueuh aing tes sound system eueuh. Nah, gimana udah seberang we. Nah, itu mengalirkan apa? Kalau Anda memiliki keyakinan, kan setiap manusia itu ada panduan. Ada yang menuntunnya. Gitu loh. Di menuntunnya. Jadi pesawat itu pergi, ada yang menuntunnya. Kalau penuntunnya hilang, ya. Yang penting kan satu saja, dia tidak boleh putus komunikasi sama yang menuntun. Nah, hidup itu juga begitu. Sudahlah hidup ini ada yang menuntun. Kenapa mesti takut? Terus yang kedua, berucap terima kasihlah pada siapapun yang merendahkan kita. Berucap terima kasih. Kenapa? Karena kita lagi ini penting karena kita lagi ditinggikan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Kenapa? Padi itu tidak akan menjadi beras kalau tidak ditumbuh. Jadi kalau ada teman-teman tumbukannya lemah, ya sesuai dengan jabatan. Tapi nanti tumbukannya yang paling keras bisa jadi itulah dia yang jadi beras. Yang saya kira mah setengah huut, ayo jadi bunyinya bubuk. nah ini yang penting. Nah kemudian apa sih ya saya sering ngajak teman-teman kepala desa. Itu apa sih? Saya sebenarnya lagi memasukkan atmosfer berpikir positif. Karena secara umum kita ini yang didengarnya itu tidak pernah dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang membentuk karakter pikiran yang memandu pada sebuah arah tujuan. Nah, saya selalu ngajarkan, nah, tata yang seperti ini, Anda itu nanti jadi rindu. Misalnya kok, ya sih ayah nyawang bulan itu, setiap bulan aja mah, sesuai nyawang bulan, nyawang gaji, yang macam keluar. Nah, ini yang penting. Jadi itu saya ucapkan terima kasih. Saya secara pribadi menyampaikan hatur nuhun ka dulur-dulur sing kuring anu tepi ka poe ieu masih kene hayang ambrol. Nah, terus cara hidup saya ngajarin. Hidup ini kita ini lagi di mana, posisinya apa? Ya kita ini menyesuaikan. Orang yang depresi itu kekeh pada posisi itu. Kayak hari ini, Anda tahu nggak? Yang Anda makan itu tadi yang ikut makan itu saya belanja. Saya tuh hobi sekarang belanja itu katuncar, pedas, muncang, cabai beureum, cabai bodas, bawang beureum, bawang bodas. Kemudian sampai daging pilihan seperti apa, ayam pilihan seperti apa. Saya tuh menikmatinya luar biasa. Menikmati itu apa sih sebenarnya? Ya karena anak saya nih yang ketemu dengan saya itu hanya pada waktu itu. Karena hanya ketemu pada waktu itu harus menjadi momentum yang indah, yang bermanfaat. Gak boleh hanya sekedar main biasa. Maka setiap ketemu saya, ayah Jogja.
Ya sudah di Jogja kita main. Di Jogja saya sambil belanja menikmati. Nah di situ saya memposisikan sebagai seorang ibu bagi dia, sebagai rasa dan cinta. Dan saya tidak malu untuk kucing sumpah. Menyasuk ke Jogja aing teu balanya. Ka Jogja saminggu ayo 4 kali. Ya kayak banyak. Ayo nya balanya we kapaksa. Nges numpuk. Ya, tapi kalau berkah memilih makanan jadi banyak dan saya tiap hari masak biar orang yang dimakan. Nah, kebahagiaan yang berikutnya hari ini ya saya jujur punya saudara nih dulur yang sekarang jadi tukang sate. Bapak suka sate si bungsu yang saya lihat ekonominya makin bagus, jaga itu toiletnya, jaga bangunannya sih rapi, kemudian jaga kualitasnya, terus jaga agar produktivitasnya semakin jadi seluruh hal kalau dilakoni dengan hati akan sampai pada puncaknya. Jadi dalam pandangan saya bertuhannya tukang kenal yang nendang, yang nendang saja. Saking nendangnya itu masuk ruh tapi kasurupan. Kalau sudah kasurupan nendang begini, nendangnya sudah tidak memikirkan lagi ketukan, maka digerakkan oleh Yang Maha Tunggal. Coba dulu saya pernah bikin festival waktu jadi bupati. Orang Jepang memahami bedug aja luar biasa filosofi. Dipilih kayu terbaik, dipilih kulit terbaik, dipilih alat pemukul yang baik, diletakkan dengan baik. Cara memukulnya itu kayak orang kesurupan sampai patah pemukulan terus berjam-jam. Ayo bedug urang nek halus kumaha dijieuna penutong. Urut PU. Nupang butut, kulitna nupang goreng. Itu mah jadi kekuatan spiritual gitu dah. Saya sudah pernah ngelitik seniman Sunda. Kunaon si seniman Sunda teh kembang dalu siga batur. Ada seniman Sunda memperlakukan gamelan teh siga kajablay. Kulit nupang gorengna, kuningan nupang gorengna, perunggu nupang gorengna, bahan nupang murahna. Geus nakolna teu siga urang Jawa dangdang halus siga kieu. Beungeut menyang nupang halusna nakal butuh urang Sunda mah hudul sakaroko teh nah di ditu. Gamelan geus main cul di aran. Kan orang Jawa menjadikan gamelan itu siap keprok akhirnya siap sakit ngejumna kita harus wae yang halang sih mah teu datang gamelan teu ngurus ayeuna sih mah hirup di nu gamelan anu diuruskeun nu ngora pan goblok. Nah saya ngomong apa nih? Coba orang Jawa itu berkesenian bukan nunggu penonton, berkesenian. Ada pergi ke Jogja jelema main teater sorangan olahraga teater. Teater aja sangat. Apa yang terjadi hari ini? Era. Tahu sebabnya? Presiden Jokowi manggil si pare lagu Jawa ini lu kabeh halus. Ayeuna kamari dindina di kempot. Geus ngantunkeun kan. Ner aya nu anya deui ayeuna happy asmara. Aduh, hanya kal dijodohkeun ka Bupati Tuban mau ka aing. Halus di wae lagu Jawa di wae. Teu era ngomong Jawa. Hah? Embung aing mah. Kita tidak pernah bekas. Nah, coba lihat. Untung di ya Kang Imam boleh kan masih untung kurang kayak lagu nu terkenal lah ya teh runtah. Masih untung. Ya, kaprok kata masih untung. Tapi kan dari si tema lagu nanti aing jadi yang serikeun. Aing teh nyindiran urang Sunda ya. Kumaha kana urut ka. Ieu nyaritakeun kepala desa. Runtah. Yang kepala desa kan memperlakukan bini-bini muda. Nah, kos gitu sih karuntah. Urang mah dibere nu kitu. Coba bayangkeun. Udah, kunaon sih urang teh produk langsung da urang mah udah instan. Batur mah ideologinya lila produk deui. Datang sakali datang Pak Prabowo lah ngomong politik ambrok jeung Cak Nun. Aing kuat malohok eta Cak Nun ambrok jeung Prabowo tidak kehilangan kritik nah. Ngomongnya tegas kritik.
Suganu dikritik na ngambek seserian. Coba mun kurang surat tangan tokoh langsung. Siapa? Orang. Saya dukung bapak. Oh, isukna datang deui nu sajeuneuh kieu deui langsung amat. Mata kita diharga. Kata kita benerkeun. Padahal orang Sunda teh ajaran karuhuna teh naon tigin kanu jan tara lanca linci luncat mulang udar tina tali gandeng ajeg. Saya selalu mengatakan nu ajeg bakal diajeg. Contoh punten ya saya aing kekaguman nempan guru Ibu Mega ajeg gitu kan. Tara ngomong cicimu menang wae. Ayeuna urang mah hirup ka ditu. Lila tega bagian peran dan tidak punya harga. Jadi ajeng tapi ayeuna ajeng keyakinan di dasar. Nah, memang aya dulu barudak nu diurus teh panoba. Kuring ge boga budak hiji deui nu aneh. Geus 12 tahun kelas 2 si Egi. Tapi dah kudu aya nu budak ieu. Ya bener. Gi ya lembur pakuan eueuh sia teu rame gi. Ningali nu nari wae da, ningali maneh aduh. Saya gitu bi ka ayeuna bingung mana tadi mana anak naon tadi mana. Si Egi itu bayangkeun ayeuna kelas 2 sakolana 12 tahun. Eta begitu penteuna di kelas alus 8 aing lieur ieu teh guru mah mah. Hah, kali sia. Kali ya. Ada hai. Mana? Oh iya kuning. Dia. Pak bawa ke Pak, kali Pak. Tapi kan kabeh vlogger menurut saya kan si Egi. Setiap jelema teh boga keunikan. Tadi ya Pak? Kan model kieu memang perlu juri. Bener degi. Cepat mik. Cepat mik. Ini si Egi anu bruas urang. Begitu disamper kurang ka pasantrenna geus beurang dari samper. Mun eueuh maneh bos Ipung moal nyokot rapot maneh. Kulantara maneh penontonna loba bos Ipung ge kepala dinas pendidikan mah nyokot rapot. Aing ge nyaho penontonna loba. Eta begitu amruk jeung aing si itu bika sabeuleun ngomong, "Pak, kumaha proses cerai teh?" Cerai wae. Kumaha? Cerai wae. Nah, maksudna maneh ngomong nanyakeun naon sia teh? Aduh, si tingali. Makhluk nu beureuh ada kana. Oh, kumaha? Mik deketkeun mik deketkeun mik. Kieu we kieu dicarekan teh. Oh, dicarekan usaha. Apa iki kieu we dicarekan teh? Ai mana dicarekan ngadenge teh? Aku nantaran urut. Ya, we SOE. Siapa sudah di lembur ya barong RT ku sia dibedahkeun. Sampun. Geus soal aya teh tidak urang dina kitu ngambek. Barong RT teh dibedahkeun ku si Egi. Nah, ari sia. Ieu aing geus ngabayangkeun sia teh umur 12 tahun kelas 2 SD. Kitu ge menang kebijakan kepala sekolah da guruna mah kelas 1 sia teh. Heuh ayeuna sia kelas 2 ya dengekeun lagi. Kelas 2 12 tahun. Pasti mau naik kan macacan bisa, ha? Heeh, kelas 2 kene. Berarti kan tahun ke bulan April mau naik kan? Mau. Berarti mana umur 13 tahun kelas 2. Geus langke ditaekeun umur 14 tahun kelas 3. 15 tahun teu naik. Mungkin taekeun deui umur 17. Kelas 4 maneh umur 18. Maneh mah lulus SD ge dipaksakeun 20 hiji. Bener teh Gi? Eta ari ka awewe mah resep maneh teh. Kumaha? Saya tadi bawa ke baju kita. Pakai baju kita. Saha? Tim Egi mau ke baju. Saha? Teh Tita. Anu urang ditu. Majalah itu urang itu mana Pangalengan? Aduh. Teh Tita dan Cibidey. Nah, terus
Nyaho di mana mana? Aku mau pemain. Bapak wae kumaha? Saya ulah nyen fitnah itu. Hah, kumaha? Cilaka. Saha? Jadi Rana. Mun jalan laki Rana. Saha? Aduh mana yang saha? Celai. Jeung saha? Kejukan. Celai jeung celai, pusing. Pusing bapak ini. Henteu. Henteu. Celai. Hah? Ya tanyakan kalau ngagugatan tong aja sih. Bapak sih kan beja ko bani. Jangan. Ai makak bebeja heula. Anu. Mun mangkat bebeja heula. Oh gitu carana. Oh bener Pak. Oh Neng gitu. mangkat heula. Jadi lamun neng mangkat bebeja heula. Neng mangkat heula. Emang dimimiti iraha maneh embu anu jadi neng cek sama. Bapak. Henteu. Ai maneh normal. Normal lah Pak. Masa teu normal lah. Maneh jelema lain. Jelema lain. Jangan lah. Apa yang harus tes gitu? Gini satu kakak. Nuhun, mana yang canggih penyakit TBC na. TBC kan mana? Oh, eno dahan nangis gede. Mana sare kepentingnya jatah sare di mana di kuburan siapa? Lain Pak. Di mana? Di Mana? Maheti. Sare dirinya. Ai mandi? Di Maheti. Siang geus opat wae cicing dia mandi sabaraha kali sia? 50.000 ke. 50.000 naon. Sia karek mandi karek sakali kan? Oh bener. Isuk peting belang. Tara mandi. Oh, penting begadang. Lihat TV. Nengok TV. Isi TV. Oh, jeung saha? Emang TV aya? Aya ayeuna? Aya. Balik kaburna. Aya di dieu. Aya. HP wae. Ngebogohan wae. Jeung saha? Buka HP sorangan. Oh, jeung saha bobogohanna? Yang awewe bater. Oh. Mana sok ngalajo? Asap Pak. Lagi kena sedang pas di HP. Oh, dirampas. Ya, nih, balikin rokok. Anjir. Buat kuliah ngelak tuh. Anjir. Belikan rokok terus? Nih, balikin rokok. Kepenuhan. Betul. Oke, ya. Oh, filter terus? Terus, ayo, jangan bohongna. Oh, terus? Ya, ya, gitu. Ya, kau usaha. Ayo lah, kau berbeda lagi. Pai beda. Saha? Oh, Pak Dedi. Mau urusan mana sih Kipi? Pak Dedi sih Kipi masalah kena biani. Kan kecirai. Kalau mana ya? Urusan ala jeung aing ari sia. Aing mana teh asli anak jelema. Heeh. Masa anak tuyul. Dengan beda tinu si Jen. Di aing saya memikir si itu mungkin tamat pesantren, anu tamat sekolah, tamat kuliah, anak asuh bapak teh. Ari mana yang kira kumaha? Terus henteu ieu marek nanya ka aneh. Oh, tahu deh. Ieu 12 tahun kelas 2, ari mana yang kira kumaha? Kenapa? Ke kahareupna mana rek kumaha? Pas uang kok. Teu rek kumaha ke kahareupna? Usaha rek naon mana yang segede? Lah sakedeung dia mau apa yuk loh? Nah gimana mah? Oh, tadi yang bapak ingin ngejar itu. No. Ingin menjadi duda kok. Astagfirullah, geus jadi duda teh ditekop jeung maneh. Astagfirullah. Ya bapak. Kok yang bapak itu? Naonna? Di tanah. Itu tuh juruk itu penyanyi halus teh. Alhamdulillah. Cantik. Sok sambeurkeun halus teh. Cantik. Naon nu halusna? Beungeutna. Terus? Pipina. Terus? Sabuna. Oh, terus? Naonna deui? Bagus sekali. Naonna deui nu halus? Sok tempok maneh. Anjay. Sok neng sabeurkeun neng. Neng sabeurkeun. Astagfirullahaladzim. Ieu budak beuneuh nakusa. Gi. Tadi ya kunaon? Tadi ya maneh sok tingali ku maneh. Geulisna naonna? Cantik tuh Pak. Naon nu halusna sok ka dieu deketeun. Eta daun. Tanya neng.
Mas ulah ningalikeun deui bapak tenang. Mana mah timuruan wae. Oh. Egi, sini. Nggak mau. Kenapa? Aku udah punya pacar. Ka dia. Siap kan bos? Nah, ka dia maneh? Bos Dedi. Ka dia. Bos Dedi. Silakan bos Dedi. Ka dia. Oke bos Dedi. Assalamualaikum bos Dedi. Ka dia. Maka dia. Yes ya. Guys, mana nek aya pesen naon anu hadir di dia. Sok. Ayo ngomong. Mana ngomong? Mana ngomong, Bro? Ngomong. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Tarik pesen naon ka Papuranto tuh. CS. Ya kan celengan yang nabung biasa. Ka mana? Oh, mah bener mana urusan duit mah. Celengan. Gede teh jadi nabung. Mau jajan wae. Mah bener mana urusan duit mah. Bener. Tapi mana engke kaharupna hirup gitu. Hah? Ada hirup. Engke mana nek cicing nek di mana gede? Geus umur 21. Orang cicing di Papuranto. Papuranto. Banget. Nek cicing di Papuranto, geus 21 tahun. Oh. Rek gawe naon sih geus gede? Ada jadi ramen-ramen. Hah? Ada jadi ramen-ramen. Jadi ramen-ramen. Oh. Kan kali gaji itu ke si Papuranto. Mesti Purwanto. Mama Papuranto. Buka HP. Oh. Buka ramen-ramen. Semangat. Oh, jadi mana tuh nek jadi rame-ramen. Oh, jangan. Oh, jadi si jam-jam. Jam-jam ka Bogorna saha? Epic. Oh, dia cocok tuh. Apa? Cocok tuh sama itu, Pak. Saha? Tuh. Cocok. Saha dia? Cocoknya keempat. Si empat mah teu normal. Lain, Pak. Lain, Pak. Nges, balik itu. Sare, balik. Nenjuk geus peuting sare balik. Balik. Oh, keprok lumayan bisa sirinya. Mayar ya pelawak mah sebraha. Saya tuh curiga sih gitu euy. Aing curiga anak Purwanto. Iya, pokoknya mah didoakeun lah tahun anyar sing sareha, langkung ningkat segala kehidupanana, mudah-mudahan berkah. Anu dilakonanana, nu paling utami spirit ka para kepala desa saya nu tinggi ayeuna teras ngembangkeun pembangunan nana di desana sewang-sewangan, ngawangun sistem ekonomi anu kuat, ngawangun pertanian anu kuat, margi ieu hiji wasilah kanggo ngawangun kesejahteraan masyarakat kaum warsi. Biasana ngarama si warsi payun kedah langkung atos-atos, strategi di desa kedah kiat, sumber pangan kedah diamankeun, kedah langkung efisien. Berarti di aya hal anu di luar perkiraan kurang. Kituna hatur nuhun Wilujeng ya, terima kasih buat Kang Aman. Kang Aman tuh pertama ya menikmati suasana seperti ini. Enak. Alhamdulillah. Jadi Aman ini keponakannya Om Wilujeng, tapi memang karakternya beda dengan pamannya. Iya, karakternya beda. Aman tuh lebih tenang, lebih soft. Kemudian kelihatannya itu tidak seperti paman. Udah habis yang sama ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Kang Aman juga tercapai, berhasil semuanya. Terus Neng, enggak, kamu nggak akan saya carikan lagi. Nyanyi ini itu ada Sekretaris Jenderal Abdesi sudah bawa lagu Linu Purnama sampai Kalimantan. Oh. Dan ini salah satu bentuk contoh konsistensi, ya, konsistensi terus ya di luar dugaan Pak. Ketua Abdesi Purwakarta jadi Sekretaris Jenderal Abdesi, kenapa? Yes, tokoh nasional dan Sekretaris Jenderal Abdesi seluruh dunia. Ya karena di Inggris tidak ada kepala desa kan. Ya, hatur nuhun Wilujeng sadana mugi berkah bahagia tahun Mungaran
2023 mugia tinekanan sapanuja pun sapun rahayu berkah selamat amin ya robbal alamin.